Halo teman-teman, selamat malam dimanapun teman-teman, semoga sehat. Kembali lagi di D2NG Podcast Channel. Jadi merujuk kepada request teman-teman yang lusa-lusa lalu, saat ini di Wanajaya sedang melangsungkan pemilihan Pilkades untuk di periode tahun 2021 sampai 2027. 6 tahun kurang lebih kalau dihitung. Jadi banyak masukan teman-teman mengenai pengenalan dari ketiga calon, visi misinya apa gitu. Pengen kenal lebih deket intinya. Cuman sekarang udah era digital, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini adalah podcast kedua dari kita, ingin tanya jawab santai saja sebenarnya sama calon yang saat ini kita sudah ada di kediaman calon nomor urut 3, Kang Maman. Tentunya teman-teman juga sebagian besar udah mengenal Kang Maman ya. Kalau yang belum kenal nanti kita ulas profilnya lebih lanjut lagi. Jadi ketiga calon tersebut sudah ditentukan minggu-minggu kemarin, sudah ada di konten juga sudah kita liput juga mengenai pengundian nomor untuk para ketiga calon tersebut, dan kebetulan Kang Maman mendapat nomor 3 dengan warna biru ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita akan bincang-bincang santai sebenarnya mengenai profil, ada visi misi, terus juga ada gagasan. Nanti kita ulas satu persatu. Jadi kita sambut dengan sangat bahagia Kang Maman. Selamat datang Kang Maman di podcast D2NG. Jadi Kang Maman hari ini udah sehat ya Kang Maman? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sudah vaksin? Sudah 2 kali. Soalnya sekarang kan era digital, kita majukan ke depan. Di pandemi ini banyak teman-teman kita yang nggak bisa face to face langsung menurut protokol kesehatan ya Kang ya. Jadi kita ada inisiatif untuk memperkenalkan satu persatu calon melalui media. Jadi belakangan ini memang banyak sekali teman-teman dari khususnya masyarakat Wanajaya sebenarnya yang aktif di sosial media menyarankan coba deh D2NG adain sebuah pertemuan yang notabene-nya debat sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita hitung-hitung lagi dari panitia Pilkades tidak mengizinkan Kang Maman kebetulan gitu. Jadi ada inisiatif kita coba buat wawancara satu persatu, dan kebetulan di hari kemarin kita udah wawancara Kang Rianto, Kang Odoy di nomor 2, sudah kita bahas tuntas mengenai visi misinya, paparannya segala macam dan motivasinya. Jadi hari ini kita datang ke Kang Maman, mudah-mudahan bisa bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman semua sehingga teman-teman bisa tahu lebih dekat dengan calon nomor urut 3 Kang Maman. Kang Maman bisa jelasin profil Kang Maman sendiri dari mungkin tanggal lahir, nama, sehingga teman-teman tahu gitu aja sih. Karena belum banyak yang tahu. Kalau saya pribadi sendiri tahu gitu loh. Karena memang pernah ya kenal deket, enggak cuman pernah sering main dulu gitu. Kang Maman sok di interview Terima profil. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Maman Suparman. Kebetulan pada saat ini saya mencalonkan Kepala Desa Wanajaya periode 2021-2027. Alhamdulillah saya mendapatkan nomor urut 3 gitu kan, dengan lambang biru. Cuman pakaian saya di dalam nanti di pencoblosan itu warnanya putih. Kata orang sih seperti Prabowo kan. Sesuai gambar ya Kang ya. Iya. Sesuai gambar. Kayak Prabowo bawa sebatang padi gitu kan. Nah, kebetulan gitu ya. Saya belum masuk ke arah situ dulu. Saya Maman Suparman, lahir di Subang pada tahun 1977 ya. 1977. Alhamdulillah sekarang usianya sudah 44 tahun. Alhamdulillah gitu. masih sehat Kang ya. Ya. Harus sehat terus. Dan kebetulan saya mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Ido. Ibu Ido.
dan alhamdulillah dikaruniai 3 anak, 3 putra dan putri gitu kan. Yang pertama namanya Sugiarto, sekarang di sekolah di SMP Negeri 3 Tambak Dahan. 3 Tambak Dahan. Iya. Yang kedua Rizka Rahayu. Kebetulan sekarang mereka itu sekolah di SDN Budi Mulya, Kabupaten Bandung. Terus yang ketiga Rendra Harja, baru berusia 18 bulan. 18 bulan, masih kecil-kecil Masih ya. kecil-kecil ya. Imut-imut. Terus pendidikan saya tahun 89 saya lulus di SDN Bina Karya. Dan tahun 92 saya lulus di SMP Negeri 1 Binong. Dan kebetulan saya sekolah pernah di Jakarta, di STM pada waktu dulu. Kalau sekarang kan SMK ya. SMK maksudnya. Ya. Terus dari Jakarta itu saya pindah ke STM Sukamandi yang di sini Kang ya. Yang di Sukamandi itu. Sukamandi. Terus pindah lagi kelas 3-nya itu di STM Kutawaringin. Ya, saya lulusan tahun 96. Baru lahir saya 96. Iya. 96. Iya. Oke, itu sekelas profil aja Kang ya. Iya. Jadi banyak teman-teman yang mungkin milenial itu banyak yang belum tahu Kang Maman gitu. Makanya kita bahas profil gitu. Nah, dari beberapa bulan yang lalu mungkin udah ada persiapan tuh Kang ya, untuk mencalonkan sebagai kepala desa, dari bakal calon menjadi calon. Kemarin sudah ada urutan pengundiannya. Sebenarnya ada motivasi tertentu nggak sih Kang buat Kang Maman? Maksudnya ada gerakan hati dari sendiri kah, dari dukungan masyarakat, dari dukungan keluarga? Ada pro kontra nggak Kang Maman? Kok sampai bisa nyalon gitu? Ada motivasi apa sebenarnya gitu? Ya, terima kasih. Saya mencalonkan kepala desa itu termotivasi karena saya melihat ketika pada saat itu yang dicalonkan itu, yang digadang-gadang itu Pak Haji Sakim dengan Pak Lurah Tarodi ya. Pada saat itu. Ya, dan kebetulan alhamdulillah untuk saat ini diganti oleh putranya. Karena mereka berhalangan mungkin ya, maka diganti dengan putranya. Jadi pada saat itu saya itu sebenarnya itu mendorong untuk kepada yang lebih muda. Saya mendorong ke salah satu pemuda yang sudah dilihat oleh saya itu punya power dan karakter untuk membangun desa. Ternyata pada saat itu anak muda tersebut, saya itu menanyakan kedua anak muda tersebut, mereka tidak bersedia. Maka saya gitu kan, karena dengan kejenuhan dari semenjak saya ingat pertama kali nyoblos kepala desa tahun kurang lebih 97 lah. 97. Ya, itu calonnya itu nggak berubah ya. Dia lagi. Saya pikir pada saat itu kalau dia lagi pasti jalannya juga seperti itu aja. Kurang sama aja. Iya, gitu. Jadi monoton. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Mas moderator tersebut gitu kan, ini kan kaum milenial, betul. Kalau misalkan dia itu ibaratnya itu kan, itu produk lama, produknya itu sudah monoton, pasti larinya juga kalau orang udah misalkan udah istilahnya udah kurang tenaga, kurang pikiran, maka larinya itu tidak kencang. Maka saya itu kembali tadi mendorong kepada anak yang lebih muda daripada saya, yang lebih energik gitu kan ya. Karena saya yakin masa sih motor keluaran tahun 97 sama motor keluaran tahun 2021 dari segi modifikasi, cc, terus cara tampilan mungkin kan beda. Maka saya itu mendorong kepada yang lebih muda. Ternyata
yang lebih muda yang saya tunjuk itu tidak bersedia dengan beberapa alasan dengan tertentu lah ya. dengan berbagai alasan tertentu. Maka saya dengan hati Bismillahirrahmanirrahim, karena tujuan saya itu saya berbicaranya formal saja. Ketika pada saat itu misalkan kalau orang mah ya gitu kan, pada saat-saat misalkan disunatin gitu kan ya, kamu harus berbakti kepada nusa, bangsa dan agama ya. Ya tolonglah saya berbakti dulu gitu kan ya, untuk misalkan taruhlah di desa dulu. Kalau sepantaran saya kan misalkan untuk jadi tentara atau apa kan nggak bakalan mungkin gitu kan ya. Makanya saya cobalah satu itu. Yang kedua, jadi pola pikir saya gitu kan, saya itu ada niatan untuk yang pertama gitu kan, saya itu hidup akan mengalami kematian. Ketika akan mendekati ke hari-hari kematian, tolonglah saya itu pengen berbuat banyak kepada masyarakat banyak gitu kan ya. Istilahnya apa? Ya kalau istilah bahasa orang ulama itu bisa mengajarkan ilmunya kepada istilahnya itu anak muridnya. Nanti kelak kata Pak Ustadz, kelak kemudian hari di alam kubur sana gitu kan ya, itu ilmunya akan mengembang terus gitu kan. Iya, terus menerus gitu kan di sana. Kan kata Pak Ustadz bilang bahwa ketika anak Adam mati maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali yang 3 itu gitu kan, diantaranya ya ilmu yang bermanfaat gitu kan ya. Makanya saya di situ maka punya keinginan gitu kan ya, mau kapan saya berbuat banyak untuk orang banyak gitu kan ya. Kalau seandainya saya basic saya itu tukang dedek ya, tukang dedek. Kalau tukang dedek itu bermanfaatnya cukup untuk beberapa orang saja, termasuk mungkin keluarga saja gitu kan ya. Bisa jadi. Untuk karyawannya saja gitu kan ya. Tapi menurut pandangan saya itu kurang begitu luas. Iya, maka saya mencoba gitu kan, dalam artian saya mencoba pengen yang lebih luas. Mungkin lewat dengan cara seperti ini gitu kan ya, saya mencoba dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya niat nawaitu gitu kan, ingin istilahnya itu selama nanti kalau saya terpilih menjadi kepala desa Wanajaya, saya berjanji akan selalu melayani masyarakat. Dan saya akan selalu berbuat transparan, baik itu di bidang anggaran, baik itu di dalam bidang yang lainnya gitu kan. Itu Pak. Kurang lebih itu ada motivasi Kang ya, motivasi penggerak diri untuk mencalonkan sebagai kepala desa. Dan tentunya sudah dipikirkan matang-matang. Sudah berapa lama Kang sebenarnya mau ada pencalonan gitu, sebelum masuk era pencalonan ini gitu? Oh tidak, ketika akan pada saat itu kurang lebih mungkin tahun 2018 saya itu karena maaf ya, orang mau mencalonkan diri itu minimalnya harus dikenal dulu sama masyarakat. Betul. Harus berbuat apa dulu terhadap masyarakat. Alhamdulillah saya gitu kan, kalau orang kampung itu modalnya itu mungkin melayat ya, melayat ke orang-orang yang meninggal ya kan. Cara kita membikinkan KTP, membikinkan akte, membikinkan BPJS, mengurus orang ke rumah sakit gitu kan. Karena orang kampung itu kayaknya itu enggan gitu kan, ya bersentuhan dengan misalkan birokrasi seperti kesehatan apa itu, jadi mereka itu mungkin dengan keterbatasan mereka, jadi ya saya sering disuruh-suruh gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu kan istilahnya itu kan saya lagi menanam dulu kebaikan, belajar dari situ dulu. Ternyata ketika saya sudah melakukan hal itu, alhamdulillah dari situ aja sudah ada jawaban. Udah ada jalan. Artinya apa? Udah diterima bener. Orang yang tadinya maaf zaman sekarang zaman pandemi orang susah,
nggak punya KTP, nggak punya kakak, ketika dibutuhkan oleh mereka, jadi alhamdulillah mereka mendapatkan rasto kalau zaman sekarang katanya. Alhamdulillah. Bantuan sosial. Bantuan sosial itu misalkan kecilnya gitu kecilnya kan. ya. Kecilnya gitu Contoh kan. kecilnya lah kita Contoh ambil. kecilnya gitu kan ya. Ya kebetulan misalkan orang yang dibikinkan misalkan kartu KIS, orang yang susah, KIS-nya yang sudah dicabut oleh pemerintah pusat, saya ajukan lagi alhamdulillah. Jadi orang yang tadinya misalkan harus memakai biaya, alhamdulillah dibantu oleh saya gitu kan ya. Jadi meringankan. Itulah contoh-contoh kecil mungkin udah dirasakan gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Itu sebelum pencalonan Kang ya. Sebelum pencalonan. Saya itu ya. Udah kurang lebih 3-4 tahun. Sebelum pencalonan datang, Kang Maman udah lebih dulu gerak ke masyarakat ya. Udah lebih gerak ke masyarakat karena apa? Ya tadi gitu kan, pengen berbuat banyak. Kenapa misalkan hal ini tidak dikembangkan kan yang lebih luas? Lebih luas gitu lagi kan. Kang ya, betul. Iya. Intinya Kang Maman udah lebih dulu melihat kondisi kurang lebih masyarakat gitu ya. Kang Maman bisa ngebaca. Iya. Jadi ada niatan buat menyalurkan diri seperti itu kurang lebih kan ya. Jadi kalau kita misalkan menawarkan sebuah produk gitu kan ya, kita taruh aja kita sebagai pedagang gitu ya. Kang Maman punya produk unggulan nggak sih dari produk Kang Maman yang mau dijual ke masyarakat gitu? Contohnya misalkan ada kita nih tukang jual handphone, misalnya kita jual handphone. Yeah. Ada nih produk handphone yang paling bagus, ini kameranya lebih cerah, ini kameranya bisa keluar masuk misalkan gitu ya. Nah dari Kang Maman sendiri ada produk tertentu nggak sih misalkan yang sebenarnya menguntungkan masyarakat, sangat membantu masyarakat sehingga masyarakat wajib